Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB dan juga seluruh pemirsa Morning Call, Night Call GPIB dimanapun boleh berada. Bersukacita sekali jika di malam hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Margareta Dolf Pelealu, yang saat ini melayani di GPIB Eklesia Tebing Tinggi, Jambi. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih, kiranya sebelum kita boleh menutup hari ini dengan kita beristirahat malam, marilah kita boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengawalinya pada saat ini dengan berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di heningnya malam ini ya Bapa, kami boleh kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh menyelesaikan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami ya Bapa, di malam hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh dan mau untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan nantinya kami juga akan dimampukan Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk merenungkannya. Demi Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 dan sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Nya, dan lebih lagi melakukan firman itu di dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan. Siapa dari kita yang tidak mengenal siapa itu Simson? Pasti kita semua sudah mengenal Simson yang sudah sering kali kita dengar ceritanya mulai dari kita masih bersekolah minggu. Di IHMPA kita sering sekali mendengar kakak-kakak layan menceritakan kisah tentang Simson. Dan kita juga tahu bahwa Simson ini adalah manusia yang bisa dikatakan manusia terkuat yang pernah hidup di dalam sejarah. Dan kita tahu ada kisah-kisah tentang Simson yang menunjukkan betapa kuatnya, betapa hebat kekuatan dari seorang Simson, sehingga setidaknya ada 3 cerita yang mengisahkan Simson itu mampu menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa dari fisiknya.
Yang pertama, kita tahu ada kisah tentang Simson yang mengalahkan seekor singa muda yang sedang kelaparan hanya dengan tangan kosong. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang menjadi ayat pembacaan kita pada malam hari ini, di mana Simson memukul mati 1000 orang Filistin hanya dengan rahang seekor keledai. Dan kisah selanjutnya kita tahu ketika Simson akan mati, dia akhirnya merubuhkan 2 tiang penyangga yang akhirnya juga ikut membunuh atau mematikan orang-orang Filistin yang akan membunuh dia. Dan Bapak Ibu sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, betapa hebatnya seorang Simson dengan kekuatannya secara fisik yang ditampilkan di dalam kisah Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, mungkin hal yang paling luar biasa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup seorang Simson adalah ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, karena dia juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi salah seorang hakim. Bahkan tadi di ayat yang ke-20 kita tahu bahwa Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Waktu yang tidak sebentar ia lakukan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, sebagai seorang pemimpin, Simson juga bisa dikatakan pemimpin yang luar biasa karena dia bisa memerintah selama 20 tahun. Dia memerintah dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dia memerintah dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB, Simson menjadi salah satu tokoh Alkitab yang cukup dikenal dan pasti banyak dikenal oleh orang-orang Kristen dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB, di dalam pembacaan dan juga di dalam ayat pembacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat bahwa sekalipun Simson adalah orang terkuat, Simson adalah manusia yang kuat secara fisik, Simson adalah orang yang luar biasa sebagai pemimpin, ternyata Simson juga memiliki kelemahan. Dia juga manusia biasa yang bisa merasakan haus dan lapar sekalipun dia hebat di dalam fisiknya. Sekalipun dia bisa mengalahkan seekor singa, dia bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dia lapar dan haus, dia juga menjadi manusia biasa yang mengalami kelemahan dan kejatuhannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB, kita bisa melihat di dalam ayat pembacaan kita, di ayat yang ke-18, dikatakan ketika ia sangat haus, ia berseru kepada Tuhan. Ia meminta pertolongan Tuhan. Dia berkata, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Dia menyadari bahwa dia punya kekurangan sebagai manusia. Dia memiliki kelemahan. Ketika ia haus, kalau dia tidak diberi minum, pasti dia juga akan mati. Karena itu dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan karena dia saat itu sedang mengalami kelemahan. Sekalipun dia adalah orang yang hebat. Dan karena itu kita bisa melihat ketika Simson berteriak, ketika Simson berseru, ketika Simson meminta pertolongan Tuhan, maka di ayat yang ke-19 Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan membelah liang batu yang di Lehi, kemudian keluarlah air dari situ, dan Simson meminumnya. Kemudian dikatakan ia kembali menjadi kuat dan juga menjadi segar. Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memberikan jawaban dari seruan Simson, Simson boleh kembali diberikan kekuatan, bahkan kembali diberikan kelegaan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, Simson sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak akan berarti apa-apa. Ia tidak akan dimampukan untuk menjadi manusia terkuat. Ia tidak akan dimampukan untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Ia tidak akan dimampukan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, menjadi hakim yang dipercayakan Tuhan
untuk memimpin bangsa Israel 20 tahun lamanya, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan. Karena itu ketika dia mengalami kelemahan, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia tidak bisa mengandalkan hikmatnya. Dia tidak bisa mengandalkan apa yang dia miliki sebagai manusia biasa. Karena itu dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena dia percaya dan dia yakin Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Tuhanlah satu-satunya sumber kelegaan di dalam kehidupannya. Karena itu sekalipun dia hebat, dia tetap berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah Simson ini kita juga boleh belajar. Kita semua pasti dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat, untuk menjadi manusia-manusia hebat, untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki kelebihan, yang memiliki kehebatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan dengan kehebatan-kehebatan yang Tuhan percayakan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan, bahwa kita juga adalah manusia yang lemah. Kita juga pasti memiliki kekurangan. Kita juga pasti akan mengalami kejatuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk boleh menjadi pemimpin-pemimpin, orang-orang hebat yang selalu mengingat bahwa kepemimpinan, kehebatan itu datangnya, asalnya adalah daripada Tuhan. Karena itu jangan pernah melepaskan diri kita dari Tuhan. Jangan pernah melepaskan tangan kita dari Tuhan. Sekalipun kita hebat, baik itu kita hebat dalam hal fisik, hebat dalam hal ekonomi, hebat di dalam intelektual kita, tetapi satu hal bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang fana, yang masih membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah memegang Tuhan dalam hidup kita, dan tetaplah menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang juga terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk nantinya menjadi pemimpin-pemimpin, baik itu dalam pemimpinan keluarga, baik itu di dalam pemimpin di gereja, baik itu pemimpin di masyarakat, atau pemimpin dimanapun Tuhan percayakan kita untuk memimpin, maka jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu sadar bahwa kita juga punya kekurangan, kita juga punya kelemahan, dan kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita memimpin apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jadilah pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadilah pemimpin yang selalu menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi hanya Tuhanlah yang mampu menguatkan kita dan boleh memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami kelemahan, kita tidak menyerah, tetapi kita percaya Tuhan akan kembali menguatkan dan Tuhan akan kembali memberikan kesegaran. Kiranya ini semua boleh menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, dan kita semua dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup perenungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa yang maha baik. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Firman yang kami percaya akan menjadi penuntun dalam hidup kami. Firman yang begitu indah, yang boleh menunjukkan kepada kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Sekalipun Tuhan mempercayakan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat, sekalipun Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa, dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan ekonomi, dengan kekuatan intelektual yang Tuhan percayakan. Tetapi kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang fana, yang juga punya kelemahan dan kekurangan.
Karena itu ajarkan kami Tuhan, untuk boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami terjatuh, sehingga ketika kami mengalami kelelahan, kami tidak menyerah, tetapi kami percaya Tuhan akan kembali membangkitkan kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di malam hari ini Tuhan, sebelum kami boleh menutup mata kami untuk beristirahat, kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati majelis sinode dengan segala program dan kegiatan yang boleh dilaksanakan. Tuhan memberkati mereka dan juga gereja GPIB dimanapun boleh berada. Tuhan berkati segala pelayanan yang boleh dilakukan. Kami percaya bahwa GPIB boleh menjadi gereja yang diberkati Tuhan, bahkan gereja yang boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami masing-masing kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Istirahat kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan melindungi dan kami boleh dibangunkan pada esok hari kembali dengan kekuatan dan kesegaran daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, sudah menyaksikan program Night Call GPIB pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita sekalian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.